Assalamualaikum, selamat datang di BK Cerita ya. Ini lama saya tidak mengupload video ya. Kemarin ada beberapa kesibukan dan memang alhamdulillah saya baru diberi amanah untuk menjadi orang tua ya. Ini sebelum teman-teman sesuai dengan judul yang sudah saya sampaikan, alangkah baiknya sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman di BK Cerita untuk men-subscribe dan share dulu untuk video ini agar teman-teman bisa lebih mengikuti perkembangan channel ini dari awal. Langsung saja, ini manual saja ya. Jadi kemarin saya sedikit cerita ya. Kemarin saya baru menemani istri lahiran ya, melahirkan anak yang pertama. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya sedikit menceritakan terkait BPJS bayi ya. Jadi BPJS bayi itu bisa diurus sejak dia lahir ya. Karena pada dasarnya kalau setiap manusia yang telah terlahirkan khususnya di Indonesia ini berhak mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Jadi ceritanya karena istri saya ini sudah saya ikutkan BPJS, jadi secara tidak langsung bayi itu punya hak untuk BPJS. Hanya saja kalau tidak diurus dan tidak didaftarkan itu tidak akan mendapatkan hak. Nah, ini bagi orang tua pemula seperti saya ini harus paham ya. Jadi regulasinya seperti ini ya. Jadi kemarin saya sudah mengurus ini dan alhamdulillah bisa terselesaikan ya untuk BPJS bayi. Nah, alhamdulillah kemarin saya juga ada syarat ya, ada persyaratan berkas yang sudah saya dapatkan. Ini berkas yang saya dapatkan di rumah sakit ya. Nah, ini untuk persyaratan pembuatan BPJS bayi yang baru lahir. Nah, ini calon bapak atau yang sudah lahiran, yang pertama perlu disiapkan ini adalah fotokopi KTP orang tua atau ibu bayi karena yang melahirkan ya, seperti itu. Kemudian fotokopi KK ya, fotokopi BPJS ibu, fotokopi surat keterangan kelahiran bayi. Nah, ini fotokopi surat keterangan kelahiran bayi ini didapatkan dari rumah sakit bagian administrasi, nanti dibuatkan di bagian administrasinya ya. Kemudian fotokopi atau form asli ya, pengantar rawat inap bayi dari ruangan bayi. Nah, ini juga dari rumah sakit nanti yang melampirkan. Nah, nanti ketika sudah terkumpul semuanya, ini diserahkan ke bagian administrasi, biasanya di loket pendaftaran ya, seperti itu. Nah, bayi yang baru lahir itu kan juga belum bisa mendapatkan fasilitas BPJS walaupun orang tua atau ibu sudah mendapatkan BPJS. Nah, makanya perlu didaftarkan. Nah, kalau ini sudah lengkap semuanya ya, persyaratan ini sudah lengkap semuanya. Nah, paling tidak rekan-rekan teman-teman BK Cerita bisa mendapatkan akses untuk bayi rawat inapnya agar tidak membayar atau alias gratis ya. Nah, nanti ketika sudah terselesaikan administrasinya, maka nanti akan mendapatkan surat atau lembaran seperti ini ya. Jadi cukup seperti ini nanti. Hanya bentuknya cetakannya seperti ini. Jadi kartu BPJS, kartu sementara ya. Jadi nanti mendapatkan kartu sementara, bukan yang sudah jadi, tidak ya. Karena nanti perlu merubah KK ya, merubah penambahan untuk jumlah anggota di BPJS karena ada penambahan anggota baru atau ya ada bayi ya, ada anak yang sudah lahir seperti itu. Nah, kartu sementara BPJS bayi yang baru lahir ini nanti sudah ada nomornya ya. Dan ini bisa di download di aplikasi JKN Mobile ya, dan hanya berlaku sampai 3 bulan. Artinya kalau sudah bayi usia 3 bulan nanti harus mengurus ke bagian administrasinya, karena rentang waktu 3 bulan itu teman-teman harus mengubah KK, karena syarat untuk mengajukan atau merubah data di BPJS itu salah satunya KK ya, seperti itu, kartu keluarga. Begitu ya teman-teman di BK Cerita. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mempersiapkan ya segala administrasinya. Jadi kalau mau persiapan lahiran, administrasinya sudah harus disiapkan ya, itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk
teman-teman BK Cerita. Jangan lupa untuk like ya, subscribe dan share ya jika bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.